Alhamdulillah puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan karunia nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan agenda yang sudah rutin tiap malam Ahad ya, kajian remaja di sekolah. Mudah-mudahan waktu kita sudah mendapat sebagai amalan soleh insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian ayatnya ya. Kemarin kita sudah masuk di ayat 21 ya, Surah Al-Baqarah ayat 21 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb. Ini an-nasunya, ini panggilan kepada manusia dengan menggunakan isim ma'rifat ya. An-nasu isimnya nakirah apa ma'rifat? An-nasu nakirah apa ma'rifat? An-nasu ma'rifat ya. Karena ada alif lam. Jadi kalau ma'rifat itu sudah makhluk ya, manusianya sudah tentu ya. Artinya apakah setiap manusia itu bisa beribadah kepada Allah? Makanya kalimatnya ini ma'rifat. Berarti manusia-manusia yang memenuhi syarat untuk beribadah. Saya kasih contoh begini. Ada orang non-muslim ya, datang ke musola ini, kemudian ikut sholat maghrib, bisa nggak? Atau sah nggak dia sholatnya? Ya, enggak kan? Apakah non-muslim diperintah oleh Allah untuk sholat atau tidak? Orang non-muslim diperintah sholat tidak? Tidak. Yang diperintah sholat siapa? Orang muslim, orang yang beriman. Nah, yang diperintah puasa siapa? Sebentar lagi kita puasa. Yang diperintah puasa siapa? Orang-orang yang beriman kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kalau orang yang tidak beriman, ya tidak diperintah oleh Allah untuk berpuasa. Maka kalimatnya, walaupun memang itu kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu manusia, ya, wahai manusia, tetapi ini menggunakan alif lam. Artinya seluruh manusia harus memenuhi syarat untuk bisa menjalankan penghambaan kepada Allah. Ya, dan kita ingin ibadah kita itu diterima. Nah, maka harus memenuhi syarat. Makanya menggunakan kalimatnya an-nasu itu kalimatnya ma'rifat ya, tidak nakirah. Berarti sudah maklum ya, sudah tentu ya, sudah jelas manusianya, yaitu mereka yang memenuhi syarat. Orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam, mukmin, muslim, itu yang diperintahkan oleh untuk beribadah. Bagaimana dengan non-muslim? Ya, non-muslim pada hakikatnya diperintah, tetapi harus memenuhi syarat. Ada orang non-muslim mau beribadah kepada Allah, syaratnya harus apa jadi? Hah?
siapapun ya, pada hakikatnya siapapun itu kan diperintah oleh untuk beribadah. Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kan begitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia Allah ciptakan untuk beribadah. Tetapi untuk beribadah manusia harus memenuhi syarat. Kan begitu ya. Harus mukmin, harus muslim. Kan? Maka akan tercatat ibadahnya itu menjadi amalan soleh. Kemudian yang kedua, ubudu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam prosesnya, beriman sudah, ya. Sudah muslim, ya. Kemudian dalam proses ibadahnya maka ada juga syaratnya, yaitu mukhlishina lahuddin. Ibadah itu harus pakai aturan, pakai din. Sehingga Allah turunkanlah din Islam. Ya. Allah turunkanlah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia untuk menjalankan ibadah. Jadi artinya nih udah mukmin, udah muslim, tapi ibadahnya tidak mengikuti aturan. Diterima nggak itu? Diterima nggak itu? Ya. Saya mau sholat subuhnya jam 6 saja. Ya. Makanya ibadah itu juga ada aturannya. Mukminnya sudah, muslimnya sudah. Dalam prosesnya ibadah perlu aturan, sehingga wama umiru illa liya'budu, tidaklah aku perintah ya kalian kecuali untuk beribadah, illa liya'budu mukhlisina. Mukhlisin kalimatnya itu hal, berarti menunjukkan kepada kondisi, harus dalam keadaan mukhlis, ikhlas. Mukhlisina lahuddin, berarti ikhlas itu sesuai dengan aturan din. Ibadah tidak sesuai dengan aturan din, maka ibadahnya diterima atau tidak? Tidak, ya. Makanya wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah itu harus pakai aturan, pakai din. Jadi tidak sembarangan. Tadi orangnya juga harus memenuhi syarat mukmin muslim, ya, karena kalimatnya juga adalah ma'rifat. Siapapun boleh beribadah, tapi harus memenuhi syarat sebagai manusia yang sudah beriman dan muslim. Kemudian yang kedua, dalam prosesnya ibadah juga harus pakai aturan, yaitu pakai din, tidak boleh sembarangan. Boleh nggak ibadah pakai aturan adat? Boleh nggak ibadah pakai aturan budaya? Tidak boleh, kan begitu ya. Ibadah itu harus pakai aturan Allah, ya. Yang Allah turunkan itu apa? Din Islam, aturan Islam. Maka ibadah kita akan diterima. Jadi tidak boleh kita memakai pola-pola yang lain. Kemudian yang selanjutnya, dalam prosesnya kita pakai din, kemudian juga harus melihat contoh, harus sesuai dengan contoh Rasul, harus sesuai dengan uswah hasanah. Lakukan alakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Ya. Kita mengaku beriman, mengaku muslim, kemudian beragama Islam, tapi dalam menjalankan ibadah kita tidak mencontoh Rasul, kita tidak beruswah kepada Rasul. Itu juga akan berdampak terhadap benar dan tidaknya ibadah kita, diterima dan tidaknya ibadah kita. Kenapa harus benar ibadah itu? Ya. Jadi tidak boleh sembarangan ibadah itu. Kenapa? Karena kalau ibadah kita benar, dalam ayat ini nanti la'allakum apa? La'allakum takun. Rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum takun. Jadi dengan ibadah itu bisa membuat kita takut, terjaga dan terpelihara.
Tatakun itu dari ittaqo, artinya adalah menjaga atau memelihara. La'allakum tattaqun, supaya kita dengan ibadah itu kita melakukan penjagaan terhadap diri kita. Karena nggak ada yang bisa menjaga kita. Kalau kita tidak beribadah, berarti ibadah itu kan pekerjaannya ya. Ibadah kan pekerjaannya. Berarti kalau yang mengerjakannya siapa namanya? Abid. Yang diibadahinya apa? Siapa? Al-ma'bud, kan begitu ya. Maka dengan status kita sebagai abid yang menjalankan ibadah, itu pada prinsipnya kita sedang melakukan penjagaan terhadap diri. Maka dalam ayat lain kan ada ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian. Ku anfusakum. Bagaimana kita bisa menjaga diri? Hari bisa nggak kita menjaga diri? Bisa. Sendirian di kamar bisa nggak menjaga diri kita hari ini? Nggak bisa. Karena sekarang itu ancaman-ancaman itu sudah masuk sampai ke dalam kamar, sampai ke kantong kita. Bahaya itu sudah ada di dalam kantong baju kita. Bahaya itu sudah ada di dalam tas kita. Bahaya itu sudah ada di dalam kamar kita. Jadi tidak ada sejengkal pun hari ini kecuali tempat-tempat itu bisa membahayakan kita. Dengan apa? Dengan teknologi. Maka untuk kita hari ini supaya kita bisa menjaga diri kita ku anfusakum, maka kita harus menjalankan aktivitas ibadah. Status diri kita harus menjadi abid, menjadi hamba Allah. Artinya ketika kita di rumah, apa yang harus kita lakukan? Ibadah dalam aktivitas rumah. Ketika kita di sekolah, berarti kita harus beribadah dalam aktivitas sekolah. Ketika kita di kampus, berarti kita harus beribadah dalam aktivitas kampus. Kalau ada aktivitas kampus, kalau ada aktivitas rumah, kalau ada aktivitas di sekolah yang bisa merusak ibadah kita, maka jangan kerjakan. Kan begitu ya? Karena kan ibadah itu bukan hanya di musola. Ibadah itu bukan hanya di masjid, ya. Bukan hanya di majlis taklim. Kullu hayatuna ibadah. Sehingga dengan memposisikan diri kita sebagai abid di mana saja, haitsuma kuntum, di mana saja kamu berada, maka kita pada prinsipnya sedang melakukan aktivitas penjagaan terhadap diri. Maka bahasanya adalah la'allakum tattaqun. Bergeser saja dari tujuan hidup untuk beribadah, maka kita sedang memposisikan diri kita di tepi jurang kebinasaan. Di tepi jurang neraka. Kan begitu. Jadi kalau orientasi hidup kita bergeser saja dari tujuan ibadah. Kan tujuan hidup manusia dari ibadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bergeser saja dari tujuan itu, maka kita sudah menghilangkan penjagaan terhadap diri kita. Jadi tidak akan la'allakum tattaqun lagi. Artinya kita akan terancam dalam kebinasaan. Kita berpotensi jatuh ke dalam jurang neraka. Itu kalau bergeser. Maka jangan kita bergeser dari status kita sebagai apa tadi? Sebagai abid. Dengan cara apa kita menggeser status kita sebagai abid? Dengan berbuat maksiat. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat maksiat, ya, maka status kita bergeser dari seorang abid mukmin menjadi fasik. Ya, kan begitu ya. Orang yang berbuat dosa kan orang yang berbuat fasik. Orang mengaku beriman, orang mengaku muslim, kemudian dia berbuat dosa, melakukan pelanggaran, maka
dia sedang berbuat kefasikan. Jangan dianggap enteng kefasikan itu, karena Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Sudah menjadi sebuah ketetapan, kadzalika haqqat kalimatu rabbik, sudah menjadi ketetapan Allah. Kalimatu rabbik itu berarti ketetapan Allah. 'Alal ladzina fasaqu, orang yang berbuat kefasikan, annahum, sesungguhnya mereka, la yu'minun, mereka sedang tidak beriman. Karena kalau orang yang berbuat dosa berarti imannya sedang tidak ada. Kalau beriman mungkin gak berbuat dosa? Ya, orang beriman berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa itu sedang tidak beriman. Kalau beriman mah tidak akan berbuat dosa. Ya, begitu enggak? Orang yang beriman kepada Allah itu kan orang yang membenarkan Allah, orang yang membenarkan Rasul, orang yang membenarkan Al-Quran. Ketika Al-Quran melarang perbuatan maksiat, tapi kemudian kita melakukannya, berarti kita sedang tidak mengimani Al-Quran. Kan begitu. Ya. Kalau kita tidak beriman kepada Al-Quran, berarti kita tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada Allah. Karena rukun iman yang berapa? Ada berapa rukun iman? Ada berapa kan? Belum. Ada 6 kan? Itu bukan terpisah. Rukun iman yang 6 itu adalah rukun yang integral. Ya. Ketika salah satunya kita tidak beriman, ya berarti tidak beriman. Beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasul, dianggap beriman tidak kepada Allah. Gugur iman kita kepada Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tapi tidak beriman kepada hari kiamat, maka iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasul gugur. Ya. Jadi itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada Al-Quran, maka iman kita gugur. Karena iman itu harus memenuhi 6 rukun baru dikatakan beriman. Jadi bukan salah satu. Boleh nggak beriman kepada Allah saja, tidak beriman kepada Rasul? Boleh nggak? Ya, nggak boleh. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tapi tidak beriman kepada Al-Quran, boleh tidak? Tidak. Nah makanya orang yang menggeser status dirinya sebagai abid dengan berbuat fasik, ya, maka ya statusnya dia, orang-orang fasik itu adalah mereka sedang tidak beriman. Annahum la yu'minun. Ya. Tapi tidak boleh disebut kufur, kafir, kan begitu ya. Bahasa ayatnya juga sama, lihat. Apakah disebut kafir enggak di situ dalam ayat ini? Tidak kan? Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Bahasanya annahum la yu'minun, mereka tidak beriman. Tidak disebut annahum yakfuruna, mereka kufur, tidak kan? Tetapi annahum la yu'minun. Jadi orang yang menggeser statusnya sebagai abid dengan melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maka ketika itu imannya sedang tidak hilang iman. Kalau kita sedang fasik kemudian Allah cabut nyawa kita, berarti kita mati dalam keadaan beriman atau tidak beriman? Ya? Tidak beriman. Karena tadi disebut dalam Al-Quran, orang fasik adalah orang yang tidak beriman. Maka ketika kita sedang berbuat kefasikan, kemudian Allah cabut nyawa kita, berarti kita mati dalam keadaan fasik. Wa matu wa hum fasikun. Dan itulah kematian yang suul khatimah, mengakhiri hidupnya dengan
akhir yang buruk. Orang yang mati suul khatimah itu maka dakhalan, dia pasti masuk neraka dulu kan. Kalau orang yang mati husnul khatimah maka dia selamat dari api neraka. Sehingga jangan kita coba-coba melakukan kefasikan dengan melakukan atau dengan melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul, dengan tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasul, itu juga akan berdampak terhadap kefasikan. Sementara yang harus kita lakukan itu adalah penjagaan terhadap diri. La'allakum tattaqun. Dengan cara apa tadi? La'allakum tattaqun dengan cara ibadah. Menjadikan seluruh hidup kita sebagai ibadah. Dulu hayatuna ibadah. Menjadikan seluruh aktivitas hidup kita adalah ibadah dimanapun kita berada. Ya, mau di rumah, di sekolah, di kampus, ya, mau di kantor, mau di jalan, kan? Mau aktivitas belajar, aktivitas bekerja, aktivitas usaha, itu semua harus dalam rangka ibadah kepada Allah, pengabdian kepada Allah. Berarti kita akan menjadikan seluruh aktivitas itu bernilai amal soleh. Tentunya tadi juga ya dengan mengikuti aturan mukhlishina lahu. Jadi tidak sembarangan ya, bukan semau-maunya menjalankan ibadah itu, tapi harus pakai aturan Allah yang diturunkan kepada Rasul dan yang dicontohkan oleh Rasul, itu yang harus kita lakukan. Jadi bukan oleh contoh yang lain. Karena kita tidak ingin aktivitas ibadah kita tidak bernilai di hadapan Allah. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasaw was samaa'a bina wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Beribadah kepada Rabb itu di sini dijelaskan Rabbakum. Siapa Rabb itu? Ya, Rabbakum itu adalah alladzi ja'ala lakumul ardha, yang telah menjadikan bumi terhampar, menjadikan langit tegak, was-samaa'a binaa. Allah telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal bagi manusia. Hari ini kita tinggal di mana? Di bumi. Milik siapa bumi itu? Milik Allah. Allah yang menciptakan bumi. Allah yang menjadikan bumi itu layak untuk ditinggali, layak untuk dijadikan tempat tinggal. Adakah planet-planet lain selain bumi hari ini yang ada dijadikan tempat tinggal manusia? Ada nggak? Mars misalkan, ada nggak manusia yang tinggal di Mars? Di Pluto misalkan ada nggak? Berarti manusia hanya tinggal di mana? Hanya di bumi. Karena bumi inilah yang layak dan pantas atau yang bisa ditinggali oleh manusia, dan itu Allah yang menjadikan, Allah yang menciptakannya, Allah sebagai Rabb. Maka pantas gak misalkan hari ini kita tinggal di bumi Allah tapi tidak mengabdi kepada Allah, tidak menghamba kepada Allah? Kira-kira orang seperti apa ya seperti itu? Tinggalnya di rumah Allah, di bumi Allah, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, beribadahnya kepada makhluk lain yang tidak bisa menciptakan bumi. Nah, kira-kira apa? Berarti itu adalah orang-orang yang tidak tahu diri, tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah. Misalkan ada hari ini ada pembantu di rumah kita, tinggalnya di rumah kita,
tugasnya untuk bekerja di rumah kita, tapi dia malah bekerja di rumah tetangga, tapi minta gajinya kepada kita, dikasih nggak sama Cepi? Hah? Kenapa? Nggak tahu diri. Dia seharusnya bekerja di rumah kita kan, karena dia mendaftarkan diri untuk bekerja di rumah kita. Malah bekerja di tetangga, tapi minta gajinya ke rumah kita. Hari kita tinggal di bumi Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat yang layak untuk dihuni oleh manusia. Karena ada unsur yang sama dari bumi dan manusia. Manusia apa? Tanah. Ya. Bumi diciptakan dari tanah, manusia diciptakan dari tanah. Sekarang yang kita makan, misalkan ini roti dari apa? Tepung. Tepung asalnya dari tumbuhan apa tepung? Asalnya dari pohon apa tepung? Sagu, terigu, itu kan semua adalah tanaman yang tumbuh dari bumi kan? Nasi tumbuh di mana? Di bumi. Sehingga seluruh makanan kita itu asalnya dari bumi. Itu. Sehingga sepantasnya lah kita beribadah kepada sebagai Rob yang menjadikan bumi itu sebagai tempat tinggal yang layak buat manusia. Manusia bisa hidup di bumi ini. Artinya manusia tidak bisa hidup di tempat lain. Walaupun kemarin sempat ada isu misalkan ya, bahwa akan ada kampung luar angkasa. Ya sempat dengar kan? Buat kampung di luar angkasa emang sudah ada belum? Nggak mungkin kan begitu ya, karena manusia hanya bisa hidup di bumi hari ini, dan nanti manusia akan hidup di akhirat. Untuk menuju akhirat manusia hidup di bumi, dan yang menciptakan bumi adalah Allah, yang menjadikan bumi layak untuk ditinggali adalah Allah. Firasat. Kemudian wassama abina, dan langit. Ya. Jadi bumi dan langit itu tidak bisa dipisahkan. Ada bumi pasti ada langit. Ada langit pasti ada bumi. Kalau nggak ada langit, tumbuhan jadi nggak? Tanaman jadi nggak? Padi jadi nggak? Jagung jadi nggak? Wa anzalna minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan. Dengan air turun dari langit, maka tumbuhan menjadi tumbuh, tanaman tumbuh, sehingga menjadi manfaat bagi manusia. Jadi ada interaksi yang bermanfaat bagi manusia antara langit dan ketika apa? Ketika manusia di muka buminya menjalankan apa? Ibadah. Sehingga air yang turun dari langit itu menjadi bermanfaat bagi manusia rizqan. Lalu bagaimana kalau misalkan Allah turunkan langit dari langit air, tapi ketika air itu jatuh ke bumi bukan manfaat, tapi muncul madorot. Berarti itu indikator apa? Indikator apa? Seharusnya air yang turun dari langit itu wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan. Allah turunkan air dari langit, maka berdampak manfaat buat manusia. Manusia bisa makan nasi, manusia bisa makan singkong, manusia bisa makan jagung. Tapi kalau air yang turun dari bumi itu ternyata tidak menghasilkan manfaat, tapi menghasilkan madorot, kerusakan, berarti indikator apa? Manusianya berdosa. Ya? Yang rusak manusianya yang merusak. Nah, kalau manusia merusak berarti
ketika manusia merusak berarti mereka sedang tidak mengabdi kepada Allah, tidak menghamba kepada Allah. Hidupnya tidak sedang beribadah kepada Allah. Karena kan alam itu Allah tundukkan buat manusia, ya. Allah tundukkan daratan, Allah tundukkan lautan, kan gitu. Untuk siapa? Untuk manusia. Tetapi ketika semua itu berdampak madorot buat manusia, berarti menjadi indikator manusia sudah menggeser statusnya sebagai abid, ya. Kalau sudah menggeser statusnya sebagai abid, maka tidak ada jaminan penjaga. Tidak ada lagi la'alakum tattaqun. Berarti manusia sedang menuju kepada kehancuran. Manusia sedang menuju kepada kesulitan. Manusia sedang menuju kepada kebinasaan. Manusia sedang menuju kepada kerusakan. Maka untuk memperbaikinya kembali kepada status, ya. Kembali kepada status diri kita sebagai hamba Allah, sebagai abid yang punya kewajiban untuk menjalankan ibadah dengan benar, dengan aturan, mukhlisin lahuddin, dengan contoh yang benar, uswah hasanah rasul. Kalau tidak, maka tinggal tunggu saja dampak kehancuran. Karena dalam Al-Quran Allah menjelaskan kaum-kaum terdahulu yang Allah binasakan, yang Allah hancurkan ketika mereka menggeser statusnya sebagai abid dengan melakukan perbuatan dosa, dengan melakukan kemusyrikan, kan begitu, sehingga akhirnya Allah hancurkan. Baik, demikian itu yang dapat disampaikan untuk malam hari ini. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada. Yes. Oke. Baik, kalau tidak ada cukup sekian aja untuk pada malam hari ini. Kita tutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka